Jua, selamat pagi Bu. Jua, selamat pagi Pak. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Kamu Oke. enggak Sehat Ibu. Sehat ya. Terima kasih Ibu. Ibu sudah meluangkan waktu pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan oleh pimpinan sekolah. Baik, di sini Bu, kita sudah tadi cerita sebelumnya bahwa ada kasus dilema etika yang Ibu alami di sekolah, yaitu terkait tertib administrasi yang dilakukan oleh murid kita di sekolah. Ada beberapa murid kita yang tidak lengkap administrasinya, baik itu akte kelahiran dan kartu keluarga. Jadi ada dilema nih sama Ibu ya, tegas terhadap murid yang tidak memiliki administrasi atau tetap mempertahankan aturan atau memberikan rasa kepedulian bagi anak kita di sekolah. Demikian Ibu ya. Baik Pak, mungkin ya saya mengidentifikasikan suatu kasus terjadi dilema etika atau rujukan moral yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar dalam kasus itu ya. Misalnya jika ada pilihan itu ada dua hal kita buat yang memiliki kebenaran, saya tetapkan kasus itu sebagai dilema etika. Sedangkan jika ada unsur benar dan salah dalam kasus itu, maka saya tetapkan itu sebagai rujukan moral. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk pengambilan keputusan Pak di sekolah, terutama dalam kasus yang mengandung nilai kebajikan ya, saya rasanya. Selama ini saya menjalankannya kita melalui keputusan bersama, rapat dengan Dewan Guru, terus bermusyawarah dengan pertimbangan aturan yang ada di sekolah ini Pak. Oke, berarti tetap berprinsip pada aturan yang berlaku. Baik, oke Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Pertama, kita harus mengenali dulu kasusnya apa, Ya. Terus menganalisirnya, bagaimana latar belakangnya, gitu ya Pak. Terus mengajukan kasus ini juga dalam rapat Dewan Guru, supaya hasilnya juga adalah hasil kesepakatan bersama. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi dianalisis baru diajukan nih dalam rapat Dewan Guru ya untuk mengambil keputusan. Baik Ibu. Nah, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Kalau itu menurut saya dengan bermusyawarah dengan Dewan Guru itu sangat efektif Pak. Jadi keputusan tidak diambil secara sepihak seperti itu. Jadi hasil keputusan bersama itu yang paling efektif. Oke, berarti melalui musyawarah Bu ya. Musyawarah keputusan bersama. Jadi tetap mendaya gunakan dulu kita di sekolah. Ya. Oke Bu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah yang dipimpin? Kalau tantangan menurut saya itu dalam pengambilan keputusan di sekolah, mungkin Pak adanya perbedaan pandangan, perbedaan pandangan yang terjadi dan kesadaran dalam menaati peraturan, kurangnya seperti itu Pak. Perbedaan pandangan dalam hal menaati peraturannya. Baik, pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Kalau ada Bu, bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik Pak, kalau etika untuk menyelesaikan masalah di tempat itu tidak ada jadwal khusus Pak. Oh, tidak ada jadwal khusus ya. Cuman penyelesaian kasus dilema etika ini karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Melalui koordinasi dengan sekolah. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih Bu.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Tentu saja ini sudah pasti guru ya Pak. Guru, wali kelasnya, begitu juga operator sekolah ini yang berperan membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak. Apalagi kasus kita ini berkaitan dengan data pokok pendidikan sekolah ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, ini pertanyaan pamungkas nih Bu dari kegiatan wawancara kita ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Pembelajaran yang bisa saya petik itu menjadikan ini menjadi budaya yang positif, di mana komunikasi yang efektif melalui musyawarah dengan dewan guru dapat mengambil keputusan yang efektif dalam pemecahan kasus dilema etika. Seperti itu Pak. Hal yang luar biasa Ibu menjadi budaya positif di sekolah kita ya. Baik, saya sangat bangga dengan segala penyampaian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya jiwa kepemimpinan yang Ibu miliki dapat memberikan energi-energi positif bagi guru-guru kita di sekolah, bagi murid kita di sekolah, dan seluruh warga di sekolah SDN 101835 di kawan Ibu. Tetap semangat Ibu dalam kegiatan pengambilan keputusan untuk memberikan dampak positif yang baik dan keberpihakan pada murid. Terima kasih ya Ibu. Ya. Oke, selamat malam Bu Yuni. Selamat malam Pak Bukit. Iya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Bukit gimana kabarnya? Kabar sehat Bu, kabar sehat, puji Tuhan. Oke. Baik, terima kasih ya Bu. Ibu sudah meluangkan waktu pada malam hari ini kita untuk kegiatan wawancara dengan pimpinan sekolah. Saya bangga bisa mendapat kesempatan untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala SDN 104279 Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Baik Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan selaku pimpinan sekolah dalam kasus dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin ya Bu ya. Iya Pak, baik Pak. Baik, pertanyaan pertama Ibu. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baik Pak, terima kasih. Ya, Akan saya jawab pertanyaan dari Pak Bukit ini untuk mengetahui jenis-jenis kasus yang dihadapi di sekolah yang saya pimpin. Biasanya itu saya melihat kepentingannya, Pak. Apakah itu benar ataukah salah? Jika kasus itu kedua posisinya sama-sama benar, tetapi kepentingannya itu bisa bertentangan, itu termasuk kasus dilema etika. Namun tetapi apabila kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum dan dipastikan itu termasuk kasus bujukan moral, Pak. Begitu, Pak. Baik Ibu, berarti dilihat dari kepentingannya Bu ya, kepentingan Siap, dalam Pak. penyelesaian kasus itu. Baik, luar biasa Ibu. Baik, untuk pertanyaan kedua Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, Bapak, untuk kasus dilema etika, misalnya contohnya ini ya, Pak ya. Oke, Bu. Saya sebagai pimpinan di SDN 104279 Paya Itik itu melihat bahwa kedua kepentingannya tadi sama-sama benar. Dan saya juga memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya itu berdasarkan muatan kepentingannya, Pak. Misalnya itu kepentingan pribadi, kelompokkah, kesetiaan, kebenaran, kejujuran, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Di samping itu saya juga memperhatikan sejauh mana, Pak,
Iya. dampak yang akan ditimbulkan dari pengambilan keputusan yang saya ambil tadi, Pak. Baik, berarti Ibu juga memperhatikan dampak dari keputusan yang diambil ya Ibu ya. Baik Ibu. Iya, Nah, Pak. Betul sekali, bagaimana Pak. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Oke, baik, Pak. Selama ini pengambilan keputusan yang kami lakukan itu, Pak, pertama-tama saya itu melihat kasusnya dulu, Pak. Apakah Ya, itu bersinggungan dengan kaidah-kaidah yang bertentangan atau tidak? Dan yang kedua itu, saya akan melihat, Pak, siapa saja sih yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dan kemudian saya itu akan melakukan pengumpulan data berupa fakta yang sudah terjadi. Kemudian itu nanti akan kami analisis, analisa dengan paradigma yang terjadi. Di sini ya, kita akan tahu faktanya, apakah itu benar atau salah. Lalu di situ kita bisa berdiskusi ya Pak ya, iya. bermusyawarah dengan para guru, dengan para pihak terkait. Kita bisa mengambil keputusan dan refleksi apakah keputusan tadi yang kita ambil tadi sudah sesuai atau belum, agar semuanya pihak nantinya bisa menerima keputusan yang kita berikan. Demikian, Pak. Baik, berarti Ibu juga memperhatikan ya dampak dari pengambilan keputusan itu. Nah, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Baik, Pak. Dalam kasus ini saya akan menilai apakah itu sesuai ataukah tidak. Kemudian itu nanti saya kategorikan dalam pengambilan keputusan supaya tidak menimbulkan masalah baru dengan sebaik mungkin, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, ya, tidak ada masalah baru yang muncul ya, Bu ya. Baik, Iya, jadi Ibu, betul sekali, Pak. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Tantangan pastinya ada ya, Pak ya. Kalau Iya, di ya, Bu. sekolah saya itu, Pak, biasanya tantangan terbesarnya itu, Pak, munculnya dari pihak yang terlibat, Pak. Oh, Misalnya kita di situ Pak perlu berdiskusi dan musyawarah untuk mencapai mufakat tadi. Kita di dalam diskusi tadi Pak akan mempersatukan pemikiran kita, kesepakatan yang akan kita lakukan tadi. Di situ kita butuh waktu untuk menyamakan persepsi ya Pak ya, agar ya. tercapainya solusi dan terjadinya mufakat yang bisa kita berikan kepada pihak-pihak terkait tadi, yang intinya untung sama untung ya Pak ya, jangan ada Ya, yang ya. dirugikan seperti itu Pak. Baik, baik, luar biasa sekali, Ibu. Tadi Ibu menyampaikan terkait waktu nih, ya. Nah, apakah ada Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk prosedur dan seperti apa yang akan Ibu jalankan? Iya baik Pak, kalau untuk jadwal ya Pak ya, Iya, saya tidak terlalu punya jadwal tertentu sih Pak. Tidak ada jadwal tertentunya. Yang penting harus saya selesaikan secepat mungkin agar tidak berlarut-larut ya Pak permasalahan kita tadi. Kalau bahasa pantunnya Pak, ikan sepat, ikan gabus iya. lah seperti itu Pak. Lebih Oke. cepat, lebih bagus kan Pak? Ya, ya, ya. Saya sangat senang mendengar pantunnya, Bu. Lebih Oke cepat, lebih bagus Pak. penyelesaian masalah, Bu ya. Oke, Ibu. Nah, motivasi yang luar biasa sekali dari Ibu nih saya lihat ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Kalau pihak-pihak yang terkait yang membantu saya, Pak, pastinya ada. Di mana saya sangat membutuhkan tim hebat
dari SDN Payaiti yang saya pimpin ya Pak, tentunya guru-guru hebat saya. Karena jujur ini Pak, terkadang saya itu juga tidak paham ya dengan murid-murid yang ada di sekolah. Jadi murid-murid itu apabila ada kasus seperti itu, yang lebih paham tadi adalah wali kelasnya kan begitu kan Pak? Iya, iya, Bu. Bahkan pernah juga itu Pak terjadi kasus di sekolah saya dan saya itu juga bahkan butuh bantuan pihak perangkat desa, paguyuban orang tua, Bapak Babinsa, dan Bapak Babin Kamtibmas untuk memberikan solusi terbaik pemecahan masalah kasus yang ada di sekolah saya, Pak. Jadi mereka itu semuanya turut andil, Pak. Kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi jalan yang terbaik, Pak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi mereka itu memberikan materi motivasi yang terbaik buat siswa-siswi kami, Pak, saat itu, Pak. Oh, Demikian, Pak. iya, sangat luar biasa, Ibu. Jadi Ibu mengkondisikan permasalahan ini dengan bantuan berbagai elemen atau stakeholder yang peduli dengan pendidikan di sekolah Ibu ya. Sangat luar biasa saya lihat Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika di sekolah Ibu? Oke, Pak. Baik, Pak. Dari kesemua hal yang kita bincangkan tadi, Pak, Ya, refleksi bagi saya adalah bahwa pengambilan keputusan yang saya lakukan di sekolah saya itu sebagai pimpinan, saya itu memang betul-betul harus memperhatikan apakah keputusan yang saya ambil tadi sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, norma-norma, kaidah-kaidah, dan yang pastinya keputusan yang kita ambil tadi, Pak, harus adil, iya, iya, bijaksana, dan bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak ya. Karena kita tidak mau ada pihak-pihak yang dirugikan tentunya kan, Pak. Jadi iya, kita iya. seperti simbiosis mutualisme gitu, Pak. Saling Oh, untung ya, Pak ya. iya, Enak iya, sama iya. enak Enak seperti sama. itu, Pak. Oke, sangat luar biasa Ibu, refleksi dari Ibu. Saya yakin dari penyampaian Ibu ini menunjukkan jiwa kepemimpinan yang Ibu miliki dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sekolah kita nantinya dan juga memperhatikan kebutuhan belajar murid nantinya. Baik Ibu, demikianlah penghujung acara wawancara kita pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak Ibu. Saya berdoa Ibu tetap sehat selalu agar bisa memimpin sekolah kita dengan baik dan memberikan jiwa kepemimpinan dan menyebarkan semangat-semangat positif buat rekan-rekan guru kita di sekolah, begitu juga buat murid-murid kita di sekolah. Tetap semangat Ibu. Selamat malam ya Ibu. Oke, Pak. Terima kasih kembali. Sukses buat lancar karirnya ya, Pak Bukit ya. Terima kasih Ibu buat doanya. Selamat malam Ibu. Oke. Baik, selamat malam Pak Saragi. Selamat malam Pak Bukit. Ya, apa kabarnya Pak? Ya kabarnya sehat sampai saat ini. Oke, puji Tuhan Pak. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu kita bisa melaksanakan kegiatan wawancara dengan pimpinan sekolah pada malam hari ini. Saya Oke yakin Pak. Bapak adalah pimpinan sekolah yang bisa nanti menginspirasi terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, Pak, bahwa kasus yang Bapak sampaikan itu terkait dengan pemberian kesempatan kenaikan kelas bagi murid yang belum bisa membaca di kelas 1 SD di SDN 10-1848 Lau Bekeri, Kecamatan Kutalimbaru ya, Pak. Ya Pak. Oke, baik Pak. Di sini saya akan mengajukan 8 pertanyaan Pak dalam kegiatan wawancara kita ini. Saya berharap Oke. Bapak bisa memberikan jawaban yang optimal terkait pengambilan keputusan kasus dilema etika. Bisa kita mulai ya Pak? Bisa. Baik Pak. Pertanyaan pertama Oke. nih, Pak.
selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, yang terjadi selama ini di sekolah yang saya pimpin, Ya, Pak. dan ada masalah-masalah yang datang terkait dengan etika, dilema etika, saya terlebih dahulu mengidentifikasi masalah itu, kasus tersebut, bagaimana dan apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Sebelum saya mengambil keputusan, saya cari tahu dulu apa titik permasalahan yang menyebabkan kasus itu muncul di sekolah saya. Itu Baik, dia yang Pak. saya terapkan. Oke, Pak. Baik. Berarti Bapak mengidentifikasi terlebih dahulu kasus itu, Pak ya. Apakah itu ada yang melanggar peraturan atau ada kebenaran yang ingin dikuatkan di situ ya, Pak ya. Baik, Pak. Nah, pertanyaan kedua nih, Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, jadi ketika ada permasalahan, ada kasus-kasus itu yang seperti Bapak pertanyakan tadi, mengandung dua kepentingan, Iya, ya Pak. saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya melaksanakan rapat Dewan Guru bersama guru-guru untuk membahas atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi tadi di dalam sekolah yang saya pimpin. Sehingga apapun nanti putusan yang dibuat, Dewan Guru tidak lagi tidak terbebani oleh putusan yang harus dilaksanakan di Oh, sekolah yang saya pimpin ini. baik, Pak. Berarti Bapak memanfaatkan wadah rapat Dewan Guru, Pak ya. Iya, iya, Pak. Baik, oke. Pertanyaan ketiga nih, Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Jadi dalam mengambil keputusan ketika ada masalah atau ada kasus yang terjadi, pertama dulu saya cari dulu eh, penyebabnya. Oke. Penyebabnya apakah itu ada benar dia terjadi dan benar memang harus diselesaikan ataupun benar salah karena permasalahan yang muncul itu mungkin saja tidak sepenuhnya berasal dari guru dan tidak sepenuhnya berasal dari siswa. Ada penyebab faktor lain yang menyebabkan kasus itu muncul di sekolah. Jadi harus saya ambil dulu langkah-langkah yang tepatlah untuk menyelesaikannya. Oke, berarti Bapak mengidentifikasi penyebabnya, Pak ya. Apakah itu memang dari guru atau murid kita di sekolah ya. Baik, sangat luar biasa, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi hal yang selama ini saya anggap efektif itu di dalam suatu masalah itu kan tidak sepenuhnya kesalahan siswa, tidak sepenuhnya kesalahan guru. Baik. Jadi juga memperhatikan hak-hak yang memang harus diterima guru dan kewajiban yang memang harus dijalankan guru supaya tidak terjadi kesalahpahaman di dalam lingkungan sekolah baik antara guru dengan siswa ataupun guru nanti dengan orang tua. Jadi harus menghargai semua hak dan kewajiban masing-masing orang yang terlibat di dalamnya. Seperti itu. Oke, berarti Bapak menganggap itu efektif dengan memperhatikan hak-hak dari guru dan murid di sekolah, Pak ya. Baik, Pak. Eh, Pertanyaan kelima nih, Pak. Ya, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Nah, jadi tantangan yang saya rasakan yaitu bagaimana eh, persepsi guru, di mana guru mempertahankan hak dan kewajibannya di dalam kelas, di mana setelah dia memberikan pembelajaran, si murid tidak memang sama sekali tidak tahu dia berhak untuk membuat suatu tindakan akhir, tetapi itu tindakan yang dibuatnya itu tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan kurikulum Merdeka. Jadi harus memang benar-benar bekerja sama
harus sama-sama ibaratnya mencari keputusan yang tidak merugikan pihak manapun. Seperti itu. Baik Pak, berarti Bapak ini berprinsip pada keputusan akhir yang sesuai dengan peraturan juga. Oke, baik Pak. Ya. Nah, pertanyaan keenam Pak. Hmm. Apakah Ya. Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan nih? Ya, jadi untuk menyelesaikan masalah yang timbul, Iya Pak. jadi waktu khusus, waktu khusus kita buat sehingga kita memang bisa fokus untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Nah, jadi apabila kita buat ambil keputusan secara langsung, mungkin situ nanti bisa secara emosi saja. Tapi apabila kita buat waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah itu, nanti mungkin keputusan-keputusan yang keluar mungkin keputusan yang memang menguntungkan semuanya. Jadi ada waktu khusus yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Oke, berarti tidak secara langsung Pak ya. Ada Bapak jadwalkan waktu khusus untuk pengambilan keputusan Pak ya. Oke, Apa? luar biasa Pak. Baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi untuk menghadapi masalah yang muncul di dalam sekolah, dalam pengambilan keputusan itu ya saya mengandalkan guru-guru saya untuk memberikan masukan-masukan bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Karena kalau secara sepihak mungkin banyak guru-guru nanti bertentangan dengan saya. Jadi saya kumpulkan mereka, saya andalkan bagaimana mereka mengambil keputusan yang baik, kita cari dengan cara musyawarah. Nah, sehingga pengambilan keputusan dalam dilema etika itu dapat terlaksana. Baik, sangat luar biasa Pak ya. Mendaya gunakan seluruh warga Guru, sekolah di sekolah Bapak ya untuk pengambilan keputusan. Itu hal yang luar biasa menurut saya Pak. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan pamungkas Pak dalam kegiatan wawancara kita malam ini ya. Dari semua oke hal Pak. yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Silakan Pak. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari pengambilan keputusan itu dilema etika perlunya kerjasama, perlunya kolaborasi antara guru, kepala sekolah maupun semua warga sekolah. Nah, jadi harus adanya kerjasama untuk menyelesaikan masalah itu supaya tidak ada ibaratnya kesalahpahaman antara guru, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya. Jadi ya kita yang bisa diambil itu adanya perlu kolaborasi, kerjasama yang baik di dalam untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, berarti kolaborasi yang kuat Pak ya. Berarti ada Ya, sinergitas yang kuat di warga sekolah Bapak. Baik Pak, dari semua jawaban yang Bapak sampaikan, saya sangat yakin Pak ya, Bapak memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat diteladani oleh guru-guru kita di SDN 10 1848 Laubekeri, Kecamatan Kutalim Baru. Tetap semangat terima, Pak, tetap semangat memberikan energi positif bagi guru-guru kita di sekolah, demikian juga bagi murid-murid kita di sekolah Pak. Terima kasih banyak terima, Pak atas dukungan Bapak dalam kegiatan wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. terima kasih Pak. Oke. Ya Pak. Selamat malam Pak. Menjua-jua Pak. Horas. Horas. Ya Pak.